Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna dan tiap niat baik kita dapat terlaksana. Sebagaimana salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali duduk bersama salah satu karya terbaik yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kemarin sudah kita bahas bab lin al-kalami li walidayhi, bab bertutur kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dibawakan oleh Thayyisalah ibn Mayyas rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, kuntu ma'an Najdat, dahulu aku bersama orang-orang Najd. Dan orang-orang Najd ini seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya jamaah, kebanyakan mereka terpapar pemahaman Khawarij, ya, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa dosa besar itu, bahkan selain syirik dan dosa-dosa kekufuran, itu bisa membawa orang kepada kekufuran. Dan dosa-dosa yang dianggap kecil di dalam syariat kita, itu mereka jadikan sebagai dosa-dosa besar. Maka kemudian dia sampaikan sesuatu kepada Ibnu Umar, fa asabtu dzunuban, aku pernah melakukan beberapa dosa, la araha illa minal kabair, tidaklah memandang dosa-dosa tersebut kecuali dosa-dosa itu aku memandangnya termasuk dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku sebutkan itu kepada Ibnu Umar. Qal, maka Ibnu Umar bertanya kepadaku, ma hiya, dosa apa yang kau lakukan? Qultu kadza wa kadza, aku mengatakan dosa yang kulakukan dosa ini dan ini, disebutkan sama Thayyisalah. Kemudian kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair, ini bukan termasuk dosa-dosa besar, kata Ibnu Umar. Namun sekedar disclaimer jemaah yang Allah muliakan, kalimat Ibnu Umar laisat hadhihi minal kabair, ini bukan termasuk dosa-dosa besar, bukan berarti Abdullah bin Umar itu menyepelekan dosa, tidak. Di mana para ulama senantiasa menyampaikan kepada kita, dosa itu jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi lihat pihak siapa yang kita durhakai. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, ternyata yang dilihat itu menurut para ulama bukan pelanggaran itu skala kecil atau skala besar, tapi siapa pihak yang kita langgar aturannya. Jadi di sini bukan berarti Ibnu Umar itu suka menggampangkan berbuat dosa, bukan. Tetapi tentu dalam syariat kita dosa itu dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ibnu Umar ketika disampaikan oleh laki-laki tersebut, ini bukan dosa besar, ini termasuk dosa kecil. Dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar. Dan juga ini bukan berarti dosa besar cuma 9 jemaah, tapi ini dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar bukan cuma 9, tetapi lebih dari itu. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah punya kitab judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Itu beliau cantumkan di dalam kitab itu kurang lebih 43 atau 47 dosa besar. Arti dosa besar banyak,
Tetapi yang disebutkan sama Ibnu Umar di sini adalah dosa besar yang skalanya itu paling besar. Hunna tis'un, dia ada 9. Yang pertama al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua qatlu nasamah, membunuh nyawa tanpa hak. Yang ketiga al-firar minaz zahaf, lari dari medan pertempuran. Yang keempat qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, kemudian makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, kemudian berbuat pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam masjid. Dan pelanggaran syariat paling besar itu apa jemaah? Berbuat kesyirikan. Jadi dosa besar dilakukan di dalam masjid, bahkan dosa paling besar dilakukan di dalam masjid itu termasuk bentuk ilhadun fil masjid, melakukan pelanggaran syariat di dalam masjid, melakukan tindakan melampaui batas di dalam masjid. Kemudian walladhi yastaskhir, orang yang suka menyepelekan, suka mengolok-olok orang lain, ya, itu termasuk dosa besar. Wa bukaul walidain minal uquq, dan yang kesembilan, yang terakhir disebutkan Ibnu Umar, dan membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka kepada orang tua. Jadi Ibnu Umar menyebutkan secara tidak langsung dua hal. Pertama, membuat kedua orang tua menangis itu termasuk dosa besar. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa membuat orang tua menangis itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Membuat orang tua menangis di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqu minan nar, takutkah engkau kepada neraka, wahai Taisalah, wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan apakah kau menginginkan masuk ke dalam surga? Qultu i wallah, kata Taisalah radhiyallahu taala an, iya tentu wahai Ibnu Umar. Qala ahayyun walidak, apakah ibumu masih hidup atau orang tuamu masih hidup? Kata Ibnu Umar, qultu indi ummi, maka Taisalah menjawab, saya tinggal punya ibu saja, bapak sudah tidak ada, orang tua saya tinggal ibu. Apa kata Ibnu Umar? Fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, jika engkau mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepadanya, engkau pelankan ucapanmu di hadapannya, wa at'amtaha ta'am, engkau berikan ibumu makanan, kau penuhi kebutuhan pangan ibumu, latadkhulannal jannata majtanabtal kabair, maka engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar yang tadi disebutkan di awal diantaranya. Jadi perhatikan jemaah yang Allah muliakan, Ibnu Umar bersumpah dengan nama Allah bahwa di antara hal yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, dan ini pintu surga yang paling dekat dengan kita jemaah. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita. Di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, Allah jadikan pintu surga buat kita ini, laki-laki khususnya atau perempuan yang belum menikah, pintu surga kita ada di dalam rumah kita kalau kita masih tinggal bersama orang tua. Makanya jangan jauh-jauh tinggal dari rumah orang tua aja. Kalaupun kita misah, rumah kita misah dengan rumah orang tua, dan itu bagus, gak masalah. Kita punya rumah tangga sendiri, kita nggak pengen orang tua ikut andil dalam keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan kita di dalam rumah tangga kita, nggak ada masalah. Tapi rumah kita kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah orang tua, supaya kita lebih mudah mengakses orang tua kita. Kalau kita bisa tinggal di kampung, di mana orang tua kita tinggal di sana, atau kita bisa bawa orang tua kita ke kota, di mana itu dekat dengan pekerjaan kita, maka itu lebih bagus jemaah. Allah jadikan pintu surga kita paling dekat itu ada di rumah orang tua kita. Walhamdulillah. Coba antum bayangkan pintu paling dekat antum, pintu surga paling dekat antum, misalnya Allah jadikan di rumah atasan antum. Nggak tahu atasan antum tinggal di mana. Kalaupun antum tahu, mungkin jauh, sulit mengaksesnya. Tapi hari ini orang jamaah, dia seolah-olah tidak mengapa tinggal jauh dari rumah orang tua. Ya, seolah-olah hal yang ya wajar, mandiri, sudah berumah tangga begitu kan.
tanpa dia sadari bahwa ternyata rumah orang tua itulah pintu surga dia. Ketika dia bisa tahu apa kekurangan orang tua dia selama ini, ketika dia selama ini tahu apa kebutuhan orang tuanya, dan dengannya dia bisa lebih mudah untuk mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya dan dia penuhi kebutuhan tersebut, itu akan semakin memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan bertutur kata lemah lembut di hadapan orang tua, ini gimana kalau kita tinggal jauh dari orang tua, gitu loh. Maka buat kita jamaah yang mungkin perantau, ya, mungkin diantara kita tinggal jauh dari orang tua, dan kalau anak pribadi alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa tinggal dekat sama orang tua, cuman beda beberapa gang. Dan itu yang kita harapkan jemaah, kita tetap bisa lebih mudah mengakses orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita sudah masuk usia tua. Maka dari sini jemaah yang Allah muliakan, disimpulkan oleh Syekh Dr. Sa'id Ruslan hafizahullah, di antara pelajaran dari hadis ini kata beliau, bayanu 'idhami uquqil walidain. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya konsekuensi dari berbuat durhaka kepada orang tua. Wa annahu min kabairidz dzunub, dan dia termasuk dosa besar yang paling besar. Bukan cuma dosa besar, durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar di level yang tertinggi jemaah. Dan kemudian dia mengatakan wa idza bakaya min syiddatil uquq fa wa ashaddu anka. Dan ketika kita membuat keduanya menangis karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita, membuat orang tua kita tuh sehari-hari nangis aja, nangisin tentang kelakuan kita. Ada sebagian orang tua gitu jemaah, sholat malam itu tiap hari hanya buat doain anaknya yang satu itu tuh, yang kelakuannya itu selalu bikin orang tua sedih, yang tingkah lakunya selalu nyebelin buat orang tuanya. Tapi namanya orang tua kan nggak mungkin jamaah doa diangkat tangan kepada Allah, ya Allah matiin aja deh ya Allah, gitu kan. Orang tua kan pasti doanya apa jamaah? Yang baik-baik, karena doa orang tua mustajab, dan orang tua harus paham itu. Orang tua itu punya senjata yang sangat ampuh buat anaknya, dan senjata ini kalau dipakainya buat keburukan, itu anak langsung jadi orang yang terburuk bisa jadi. Tapi kalau kita pakai senjata itu untuk kebaikan anak kita, itu maslahatnya sangat besar. Maka ada sebagian orang tua jamaah itu kalau dia berdoa tengah malam, yang didoain tuh anak yang satu itu tuh. Anak yang pertama aman, anak kedua aman, anak ketiga aman. Yang keempat ini nih, yang suka buat ulah nih. Ya, susah disuruh sholatnya, susah disuruh ngajinya. Kalau ngomong sama orang tua kasar, dibilangin nggak pernah denger, gitu kan. Itu sebagian orang tua itu kepikiran terus. Kadang-kadang membuat orang tua itu menangis jemaah tanpa disadari sama anak. Mungkin anak sebagian nggak sadar kalau orang tuanya nangis. Sebagian anak tidak sadar telah membuat orang tuanya nangis karena kelakuan dia. Itu kata para ulama dosa besar yang lebih parah daripada bentuk kedurhakaan yang lain. Jadi bentuk durhakanya anak yang paling besar itu adalah jemaah di dalam Islam membuat orang tuanya itu menangis gara-gara tindak tanduknya. Durhaka itu banyak bentuknya. Di antaranya apa yang pernah kita bahas jemaah, nggak pernah mau ngunjungin orang tua, atau jarang ngunjungin orang tua, nggak mau tahu keadaan orang tua, tidak pernah mau berusaha berbuat baik kepada orang tua, tidak pernah berusaha berkhidmah di rumah orang tua. Itu sebuah kedurhakaan. Itu dosanya besar jemaah, bukan dosa kecil. Nah, durhaka yang paling parah itu diantaranya kata para ulama berdasarkan hadis ini adalah membuat kedua orang tua kita menangis. Membuat kedua orang tua kita menangis itu asyaddu wa anka, perbuatan durhaka yang paling parah dan paling buruk kata beliau. Kemudian juga diantara kesimpulan dari hadis ini kata beliau, wujubu birrul walidain, wajibnya berbuat baik kepada orang tua, yang istilahnya itu sering kita sebutkan dengan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sampai situ? Tidak. Wa an yaqula lahuma qawlan layyinan, dan agar kita senantiasa berbicara dengan orang tua dengan ucapan yang santun, ucapan yang lemah lembut. Ya, ketika kita bicara sama orang tua, hendaknya berbicara dengan
lemah lembut, dengan menjaga sopan santun. Mungkin ada tindakan orang tua kita yang bisa jadi tidak sejalan dengan syariat dan betul kita wajib menentangnya, tetapi penentangan itu hendaknya dibingkai dan dibungkus dengan ucapan yang indah, jemaah. Karena ini beda seperti kita berhadapan dengan anak kita. Kalau anak kita menyimpang, itu bisa jadi kita ngangkat suara itu, dan itu bisa jadi nggak dosa. Tapi kalau kita angkat suara di hadapan orang tua, apapun alasannya, itu nggak dibenarkan sama sekali, jemaah. Sama sekali tidak ada alasan buat anak ngangkat tinggi suara di hadapan orang tuanya. Mau orang tuanya yang salah, mau orang tuanya yang menyimpang, mau orang tuanya yang merasa benar sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak lantas membuat kita mengangkat tinggi suara di hadapan orang tua kita, dan tidak diperbolehkan. Wa dzalika min aqwa asbab dukhulil jannah, dan berlemah lembut, bertutur kata yang santun di hadapan orang tua termasuk sebab yang paling kuat yang dapat mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jamaah, di antara kesimpulan dari hadis tadi juga, masyru'iyatus su'al an masailil ilm wa la yajuzu an yus'al anha illal alim. Hadis yang tadi kita bacakan jamaah menunjukkan disyariatkannya bertanya tentang masalah-masalah ilmu atau masalah-masalah agama, dan tidak boleh bertanya kecuali kepada ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Ahli zikir itu kata para ulama adalah ahli halal dan haram, ahli ilmu, pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir. Tanyanya itu harus ke ahli ilmu, nggak boleh ke sembarang orang. Ketika kita punya problem, punya permasalahan, itulah jamaah yang membedakan antara curhat sama pengen dapat jawaban. Kalau curhat itu ke sembarang orang antum bisa, tapi ketika bicara istifta, minta fatwa, minta jawaban dari problem agama yang sedang kita hadapi, tidak boleh kecuali kepada ahli ilmu. Dalilnya jelas tadi, firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir ketika kalian tidak mengetahui. Karena kalau kita tanyanya ke sembarang orang jemaah, cuman karena kita lihat, oh bajunya baju gamis nih, jenggotnya lebat, pakai peci putih, kelihatannya di soft depan mulu lagi setiap sholat berjamaah, tanya dia aja deh. Dan dia tidak terbukti jemaah, dia termasuk ahli ilmu. Tidak ada satupun pihak yang merekomendasikan dia untuk berbicara tentang agama. Jangan sekali-kali bertanya kepada orang hanya karena penampilannya jemaah. Ketika kita bertanya masalah agama, wajib kita pastikan kapasitas keilmuannya. Makanya orang dulu tuh nggak sembarang orang ditanya jemaah. Ya, dan dulu para ulama juga ketika mereka ditanya jemaah tentang suatu permasalahan, itu seringkali mereka bahkan tidak berani menjawab. Itu yang ahli ilmu beneran. Seringkali ketika mereka ditanya sebuah pertanyaan, mereka katakan, sesungguhnya pertanyaan ini kalau diajukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa keemasan beliau, di masa kekhilafahan beliau, beliau pasti akan mengumpulkan para veteran perang Badar untuk menjawab satu pertanyaan itu. Gitu. Jadi kenapa kita mesti tanyanya ke ahli ilmu? Pertama, karena memang mereka ahlinya. Kedua, mereka itu orang yang paling warok dalam menjawab pertanyaan. Jadi nggak sembarangan. Mereka kalau nggak paham, mending nggak jawab gitu loh. Dan berapa kali para ulama kita menyampaikan qaulu la adri nisful ilm. Ucapan seorang alim ketika dia mengatakan saya tidak tahu, itu setengah dari ilmu. Makanya untuk jangan ngeremehin, jangan ngolok-ngolok. Ada ustadz kalau ditanya misalnya, Ustadz, saya punya pertanyaan saya begini. Aduh Pak, wallahu a'lam jawabannya Pak. Katanya ustadz, jawabannya wallahu a'lam gitu. Ada sebagian orang tuh ngeremehin, mungkin nggak secara langsung, nggak mungkin kan, tapi dalam hatinya, ya katanya lulusan Madinah, katanya lulusan Saudi, kok nggak bisa jawab gitu. Itu bukan hal yang aneh. Yang aneh itu tidak tahu jawabannya tapi tetap maksain jawab. Itu aneh.
dan lebih berani mengambil resiko dia sesat, orang lain sesat, seperti kata Nabi SAW, fadallu wa adallu, ketimbang dia jawab la adri, saya nggak tahu, atau wallahu a'lam. Kan juga nggak mungkin jamaah ada ustadz dapat 10 pertanyaan gitu kan, dia jawab semua pertanyaan itu wallahu a'lam, ini mah wallahu a'lam, pertanyaan ketiga wallahu a'lam, keempat wallahu a'lam. Ada gak jamaah antum dapetin gak di majelis ada ustadz dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-15 jawabannya semua wallahu a'lam? Kan gak ada juga kasus seperti itu. Tapi kalau ada pun itu bukan aib, itu bukan aib. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan oleh orang yang tinggal di Maghrib itu sekarang Maroko ya, di Afrika Utara, datang ke Madinah. Antum bayangin perjalanannya berapa lama itu, dan belum ada Qatar Airways dulu atau Al-Ittihad, nggak ada. Jadi bener-bener jalan nyebrang gitu loh. Nyampe Madinah, dia tanya sama Imam Malik 40 pertanyaan, karena orang ini perwakilan dari bangsa Maroko ya, yang diutus untuk nanya ke ahli ilmu, dan yang hari itu terkenal adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ditanya 40 pertanyaan, Imam Malik itu diriwayatkan cuma jawab 8 pertanyaan jemaah. Antum ujian hadis di fakultas hadis, dapat 40 pertanyaan, jawab 8, itu lulus apa enggak jemaah kira-kira? Nilainya berapa tuh jemaah? 40, jawabnya 8. Nah, masih lulus gak tuh? Dilulusin nggak sama dosen kira-kira tuh? Ya, itu kan coba. Tapi juga bukan berarti antum yang kuliah ilmu syar'i ntar jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dapat pertanyaan jawaban wallahu a'lam semua. Ini imam-imam ini ngajarin ke kita, kalau memang nggak tahu mau dibilang apa? Laki-laki itu tanya sama Imam Malik, wahai imam, wahai Abu Abdullah, kita ini mau jawab apa nanti ketika orang-orang Maroko bilang Imam Malik cuma jawab 8 pertanyaan, ini sisanya gimana? Kata Imam Malik, simpel jamaah, katakan aja kepada mereka Malik la yadri, bilang Malik nggak tahu, mau gimana? Masa mau maksain, mau takalluf, mau memaksakan diri jawab, mustahil, nggak bisa jamaah. Nah ini perlu kita camkan. Kalau antum punya permasalahan agama, jangan sungkan-sungkan tanya. Setiap kali diberikan kesempatan untuk bertanya, apalagi kan nggak setiap hari antum dapat momen antum ketemu ahli ilmu terus bisa mengajukan pertanyaan. Ahli ilmu itu susah diakses jemaah. Antum WA Ustadz nih misalnya nih, gampang Ustadz kan bisa WA gitu kan. Antum WA Ustadz malam ini ba'da isya, itu dijawabnya ba'da subuh hari ke-7 tapi gitu loh. Enggak, Ustadz gimana sih di WA? Udah gitu suzon lagi sama Ustadznya. Ustadz nih, gayanya aja Ustadz jawab WA 7 hari kemudian gitu. Loh bukan begitu, Ustadz juga sibuk jemaah. Bisa jadi WA antum ketutupan, mau WA DKM yang lain gitu loh. Jadi nggak sempat kebaca, atau sempat kebaca tapi nggak sempat kejawab, keburu ketumpuk WA-nya. Ketika dapat momentum antum dipersilakan bertanya, ya jemaah, siapa yang mau bertanya silakan. Oh itu manfaatkan momentum itu jemaah. Momentum bertanya itu momentum yang sangat langka hari ini jemaah, dan itu nggak bisa didapetin kecuali di majelis ilmu. Dan ketika antum tanya suatu permasalahan, tidak boleh bertanya kecuali kepada ahli ilmu. Kemudian di antara pelajaran berikutnya jemaah, kata Syekh Dr. Sa'id Ruslan hafizahullah, wujubul khawfi minadz-dzunub allati yatarattabu 'alaiha al-'uqubat al-'ajilatu wal-'ajilah. Seorang muslim itu wajib takut kepada dosa-dosanya. Tadi Ibnu Umar sempat bertanya kepada Qaisalah Ibnu Mayyas rahimahullah, "Atafraqu minan nar?" Kau takut gak kepada neraka? Pertanyaan itu difahami oleh para ulama kita sebagai bentuk kesimpulan wajibnya kita seorang muslim jamaah untuk takut terhadap efek dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari hukuman yang disegerakan atau hukuman yang ditunda sama Allah. Dan perlu diingat bahwa setiap dosa itu pasti mengandung konsekuensi. Nggak ada satupun dosa jamaah yang kita lakukan tidak mengandung konsekuensi. Mesti ada dampaknya, mesti ada hukumannya. Cuma hukuman itu ada yang disegerakan di dunia dan ada yang ditunda sampai di akhirat. Hukuman itu ada yang sifatnya zahir, nampak, terasa, dan ada juga hukuman yang sifatnya itu samar. Kadang-kadang kita itu tidak merasa sedang dihukum sama Allah Azza wa Jalla gitu loh. Banyak orang jemaah ketika dia
sakit dia introspeksi, gitu kan? Ketika dia mengalami kecelakaan, nasallallahu salamah wal afiyah, dia introspeksi, oh ini gara-gara dosa. Mungkin ada yang sesensitif itu jemaah, ketika dia telah melakukan dosa, sadar dia, oh saya lagi dibalas sama Allah. Tapi coba jemaah, kalau kita misalnya habis berbuat dosa, besoknya gaji kita langsung naik jemaah, atau berbuat dosa, usaha kita langsung nambah 3 cabang di 3 tempat. Untuk bayangkan seperti itu. Jadi diulur sama Allah. Hukumannya itu ajilah. Hukuman itu sifatnya ditunda. Bahkan terkadang bentuknya itu istidraj, diulur sama Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini kadang-kadang kita nggak peka ya. Atau sebagian kita itu dihukum sama Allah dengan anak-anak kita jemaah. Mungkin ketika kita melakukan ghibah ya, ketika kita berbohong, ketika kita memandang hal-hal yang haram, Allah tuh hukumnya nggak seperti yang kita bayangkan. Ini out of the box ya. Kita memprediksinya nih, kayaknya mungkin kalau misalnya saya sakit mata, ini gara-gara tadi saya ngeliat yang haram. Sariawan, oh habis gibah tadi nih. Karena sariawannya 3, oh berarti habis gibah di 3 tempat tadi gitu. Itu mudah gitu jemaah. Tapi kadang-kadang kalau hukuman itu bentuknya anak bikin ulah di sekolah, anak bikin ulah di masyarakat, anak tiba-tiba jadi bangkang sama orang tua, istri tiba-tiba jadi susah diatur. Nah yang kayak gini-gini nih kadang-kadang nggak terasa di kita jemaah. Kita merasa ini bukan hukuman, ini emang kelakuan anak kita aja yang begitu, ini kelakuan istri kita aja emang yang lagi nggak bisa diatur gitu. Enggak, ulama kita itu mengatakan, asaitullah, sungguh aku telah bermaksiat kepada Allah, dan aku melihat dampak dari maksiat itu ada pada istriku dan hewan tungganganku. Jadi ketika hewan tunggang, kalau dulu kan kendaraan itu bentuknya kuda sama ontak gitu jemaah. Jika kudanya itu sama ontaknya nggak mau berangkat atau mageran gitu loh, ontak jadi mager tiba-tiba, malas gerak gitu, atau kudanya tiba-tiba jadi nggak bisa diatur, liar gitu kan. Nah ulama dulu tuh sensitif banget ya, mereka tuh langsung mengembalikan kepada diri mereka sendiri. Wah ini tadi gara-gara dosa tadi nih, ini gara-gara tadi ngomong kasar sama anak, ini tadi gara-gara kasar sama orang tua, ini tadi gara-gara saya bangkang sama suami gitu loh. Jadi langsung cepat mengembalikan itu kepada kesalahan-kesalahan dia. Yang dikambing hitamkan tuh langsung dosanya dia yang dia lakukan itu. Nah, ini kan tapi jarang yang kayak gini jemaah. Sikap-sikap seperti ini mulai langka hari ini. Maka seorang muslim wajib jemaah untuk takut kepada dosa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Takut kepada efek dosanya. Makanya ketika Nabi menggambarkan perbedaan antara mukmin dengan orang fajir, apa kata Nabi jemaah? Mukmin itu yara dzunubahu ka'annahu qa'imun aw qa'idun tahtal jabal. Orang beriman itu jemaah kalau dia melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang dia lakukan, dia nggak ngeliat kecil besarnya dosa. Meskipun tadi dosa itu dibagi sama ulama kan, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi orang mukmin nggak ngeliat klasifikasi itu. Kapan dia melakukan dosa, dia itu seolah-olah berada di sebuah kaki gunung yang besar. Dia khawatir gunung itu bisa-bisa menimpa dirinya. Gunung itu jatuh, ambruk, menimpa dirinya. Padahal dosanya bisa jadi dosa kecil. Yang tadi disampaikan Ibnu Umar, oh itu bukan dosa besar kata Ibnu Umar. Tapi orang beriman itu jamaah sangat sensitif gitu loh. Dia tuh kalau melakukan dosa besar, bagi dia tuh wah masalah besar banget. Beda sama orang fajir. Kata Nabi SAW, amal fajir yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosanya itu ka'annahu dzubab, seolah-olah dosanya itu cuman dzubab. Dzubab itu kayak serangga atau lalat gitu ya, yang hinggap di hidungnya kemudian dia singkirkan. Kayak misalnya ada lalat nemplok di hidung antum sih. Bagi dia tuh dosa efeknya cuman begitu. Sehingga nggak ada takut-takutnya dia ketika bermaksiat, nggak buru-buru tobat. Habis durhaka sama orang tua tuh, dia sadar dia tadi angkat suara tinggi, dia sadar orang tuanya pengen dia kunjungin tapi dia tolak mentah-mentah. Dia nggak sadar itu akan membahayakan dirinya. Kalau nggak di dunia ya nanti di akhirat, karena pasti dibalas sama Allah jemaah. Kecuali kita bertobat, kecuali Allah terima taubat kita.
kecuali kita memohon maghfirah kepada Allah dan Allah berikan kepada kita maghfirah, selesai urusan kita. Tapi kapan kita berbuat dosa dan seolah bagi kita bukan hal yang berat, bukan hal yang besar, dan bagi kita hal yang ringan, padahal jangan-jangan itu dosa besar, itu yang akan membinasakan kita jemaah. Ya, itu yang membinasakan kita. Makanya para ulama dulu tuh jemaah, mereka nggak pernah melihat dosa itu tadi dari skalanya, kecil atau besarnya. Karena dosa kecil pun itu kalau dikumpulkan itu akan menjadi dosa besar. Makanya Nabi mengatakan la saghirah ma la kabirah ma taubah ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa besar kalau setelahnya kita segera mengikut sertakan istighfar di dalamnya. Gak akan pernah antum melakukan dosa besar kalau antum habis dosa besar langsung buru-buru istighfar, mohon ampun kepada Allah, buru-buru bertobat. Kan gak jadi dosa besar, langsung diampunin sama Allah kalau tobatnya sungguh-sungguh, kalau istighfarnya sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana tidak ada dosa kecil, kata Nabi, ma'al israr, kalau itu dilakukan terus-menerus, rutin melakukan dosa kecil, itu potensi sangat besar dia akan menjadi dosa besarnya. Terlebih kalau kita sudah biasa melakukan dosa kecil, mesti ada sisi meremehkan dosa itu. Kenapa rutin? Karena bagi kita bukan dosa yang perlu kita anggap besar gitu kan. Nah, itu sisi itu yang membuat kadang-kadang Allah murka kepada kita jemaah. Maka sekali lagi wajib bagi seorang muslim untuk takut kepada dosa-dosanya yang memiliki efek samping berupa hukuman. Kalau tidak di dunia disegerakan, maka nanti hukuman di akhirat. Wa anna minha kabair wa minha saghair muhaqqarat. Dan dosa itu terbagi menjadi dua. Dalam hadis ini menunjukkan dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan juga ada dosa kecil. Ma'al bayan annal kabair dzatu khatarin azim, bersamaan dengan penjelasan bahwasannya dosa besar itu memiliki bahaya yang sangat besar. Jadi dosa besar itu bahayanya besar, dan dosa kecil ada potensi bahaya besar. Jangan dibilang dosa kecil berarti bahayanya kecil, Pak Ustaz. Enggak. Dosa kecil ada potensi membuat dia bahayanya besar. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Kemudian juga jamaah, di antara kesimpulan hadis ini kata beliau, wujubul birri bil walidain, wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua, wa khususan khususnya berbakti kepada seorang ibu, lima laha min azimil huquq, karena ibu itu punya hak yang lebih besar dari bapak urusan berbakti. Seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya di pertemuan sebelumnya, ketika Nabi ditanya, man abar, siapa pihak yang aku harus berbakti kepadanya Rasulullah, Nabi jawab 3 kali, siapa jemaah? Ibu. Ibu. Baru pas ketiganya bapak, baru kemudian berikutnya al-aqrab fal-aqrab, kerabatmu yang terdekat setelah bapak, kerabatmu yang terdekat setelah bapak, ya. Jadi ini menunjukkan wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, karena ibu itu punya hak yang sangat besar atas anaknya. Wala yuhdamu haqqul walid bihalin, tanpa mengurangi hak bapak, hak bapak juga besarnya, karena bapak kita ini adalah orang yang paling berjasa, ya. Bapak kita terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, manusiawi, bapak kita juga manusia, ada kelebihan ada kekurangan, mungkin juga lebih banyak kekurangannya, itu juga tidak boleh kita sepelekan urusan berbakti kepadanya. Kemudian yang terakhir, bayanu anna birral walidain minal asbabil azimah lidukhul jannah. Hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah faktor yang paling besar yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke hadis berikutnya jemaah, sebelum masuk waktu Isya. Hadis berikutnya tentang anjuran untuk mencari keridoan orang tua selama itu sesuatu yang dihalalkan, dan bersikap rendah diri, tapi bukan konotasinya negatif. Karena kalau kita belajar
PPKN dulu jemaah. Antum ngomong-ngomong belajar PPKN nggak dulu nih? Apa langsung kuliah dulu? Nggak SD. Kalau sekarang namanya apa tuh jemaah? Zaman kita dulu namanya PPKN. Yang sampai sekarang saya belum inget tuh kepanjangannya apa. PPKN gitu. Tapi dulu diajarin nggak boleh jadi orang itu rendah diri, harus optimis, harus ini gitu kan. Ternyata setelah kita pelajari syariat, rendah diri itu ternyata konotasi itu nggak mesti negatif kalau diletakkan di tempat yang semestinya gitu loh. Jadi bukan berarti rendah diri itu minder gitu, karena ya ini tergantung sekali lagi perspektif orang aja jemaah dalam memandang makna rendah diri. Imam Bukhari mengatakan, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, berkata al-Imamul Bukhari rahimahullah bercerita kepada kami Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwah, bercerita kepada kami, kata Abu Nu'aim, bercerita kepada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya. Berarti bapaknya siapa jemaah? Diriwayatkan oleh Sufyan dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Hisham bin Urwah. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Urwah bin, kalau Urwah sepakat gitu jemaah, Hisham bin Urwah. Ya Urwah lah Pak Ustadz, kan bin Urwah. Kalau bin Mamat, bapaknya Mamat berarti. Karena bin Urwah, ya bapaknya Urwah. Tapi Urwah siapa di sini dimaksud jemaah? Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Jadi nama Hisham bin Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Ini cucunya Zubair jemaah. Siapa Zubair? Salah seorang sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira pasti masuk surga. Al-ashru al-mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Di antara disebutkan Nabi Az-Zubair fil jannah. Dia meriwayatkan dari bapaknya, ya, yaitu dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ini firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 24. Di dalam surah Al-Isra ayat 24 kata Allah, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk keduanya sayapmu. Ya, rendahkanlah untuk keduanya sayapmu minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada keduanya. Dan wakhfid itu artinya rendahkanlah. Janah itu saya terjemahkan apa adanya dulu jemaah. Janah itu artinya sayap. Ya, mungkin kalau antum baca Quran terjemah nanti dikiaskan, dianalogikan dia. Tapi kalau kita mau terjemahkan sesuatu, baiknya diterjemahkan apa adanya dulu. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk keduanya, untuk kedua orang tua, sayapmu dengan kerendahan. Betul-betul dibikin rendah. Minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada keduanya. Kata Zubair, kata Urwah bin Zubair, la tamtani min syai'in ahabbah. Di antara penjelasan beliau terhadap ayat ini adalah jangan engkau menghalangi orang tua untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Jadi di antara keterangan para ulama tentang ayat ini jemaah, di antara bentuk meletakkan sayap kita di hadapan orang tua, dan ini tentunya kinayah, kiasan sebagai bentuk tawadhu, rendah diri atau rendah hati, terserah antum mau sebut apa. Ya, sebagaimana burung itu kalau dia mau turun, dia akan merendahkan sayapnya dan dia akan meletakkan sayapnya. Maka di antara bentuk bakti kepada orang tua itu jemaah adalah jangan menghalangi orang tua dari sesuatu yang dia sukai. Dan hadis ini derajatnya sahih, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, dan Hannad di dalam kitab Az-Zuhud. Baik, sudah masuk waktu Isya. Silakan azan dulu jemaah. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit apa yang kita sampaikan sebelum kumandang adzan Isya tadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair rahimahullah taala, yang beliau membawakan firman Allah, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk keduanya sayapmu dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan, ya, sebagai bentuk rahmat kepada keduanya. Kata Urwah bin Zubair, la tamtani min syai'in ahabba, ya, jangan engkau menghalangi sesuatu yang disukai oleh orang tuamu. Pertama jemaah, perintah untuk merendahkan sayap itu dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah perintah agar kita senantiasa bersikap tawadhu kepada kedua orang tua kita. Kadang orang itu jemaah ketika dia memandang dirinya itu adalah sosok yang dimuliakan di masyarakat, dirinya itu sudah mendapatkan banyak pencapaian-pencapaian di masyarakat misalnya, atau dia punya strata pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya, kadang-kadang membuat dirinya itu suka lupa bahwa dia itu anak gitu loh. Kadang-kadang sebagian anak itu karena dia melihat kondisi hidupnya lebih baik daripada kondisi kehidupan orang tuanya dalam masalah ekonomi saja misalnya, anak itu merasa dia lebih baik dari orang tua, dan orang tua itu tidak lebih mulia daripada dirinya. Jadi kadang-kadang kita ini suka tertipu jemaah, suka ghurur dengan pencapaian-pencapaian kita yang pada akhirnya membuat kita lupa posisi kita sebagai anak, dan lupa kalau kita punya orang tua yang perlu kita muliakan dan kita hormati. Maka di sini perlu kita tekankan jemaah pentingnya tawadhu, yang artinya tadi merendahkan diri kita atau merendahkan hati kita di hadapan keduanya, bersikap rendah serendah-rendahnya. Fa inna ta'ir, seperti burung jemaah, karena sungguhnya burung itu idza arada at-tayyaran wal 'ulu nasyara janahi. Burung itu kalau mau terbang dia akan mengepakkan sayap, dia akan membentangkan sayapnya. Wa rafa'ahuma liyartafi, dan dia akan meninggikan sayapnya untuk dia semakin tinggi. Maka ketika burung pengen merendah, dia akan menutup sayapnya kalau dia ingin merendah. Jadi semakin burung itu menutup sayapnya, maka posisi dia akan semakin merendah. Dan ini menjadi sebuah analogi bagi anak itu, apapun pencapaian hidupnya dia, ekonominya, strata pendidikannya, kedudukannya di masyarakat, jangan sampai membuat dia merasa lebih mulia dan lebih baik daripada orang tua. Kemudian kalimat Urwah ibnu Zubair, la tamtani an syai'in ahabba, jangan engkau menghalangi orang tua untuk mendapatkan sesuatu yang disukai oleh keduanya. Ini perlu kita klarifikasi jemaah. Pertama maknanya adalah la tamtani an tanfidhi amrihima, jangan engkau menolak untuk merealisasikan keinginan keduanya. Jadi kalau keduanya pengen ini, lakuin jemaah. Mama kayaknya lagi pengen makan seblak deh yang ada di Tangerang gitu, jauh banget lagi kan. Itu kalau kita bisa, maksudnya sehat gitu kan, itu harusnya mah harus direalisasikan. Jangan sampai kita menghalangi orang tua mendapatkan sesuatu yang diinginkan selama bukan maksiat, ma lam yakun fi maksiatin, selama bukan maksiat. Makan seblak yang dijual di Tangerang maksiat atau bukan jemaah? Bukan. Jadi kalau orang tua pengen, kayaknya mama pengen makan seblak Tangerang, tapi nggak enak mau nyuruh kamu gitu kan, itu kan sebenarnya bahasa-bahasa sinyal gitu, pengen nyuruh sebenarnya. Makanya kita yang bisa merespon itu dengan baik. Oh, mama lagi pengen makan seblak nih yang ada di suatu tempat langganannya, udah langsung beliin jemaah. Jangan kayak sebagian anak sekarang, mama lagi pengen makan, ya udah mah sini aku beliin, duitnya mana gitu. Duitnya mana, pakai duit antum lah gimana ya. Jadi itu diantara bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua, tidak menghalangi sesuatu yang diinginkan sama orang tua. Kalau orang tua pengen kita melakukan sesuatu selama bukan maksiat, mama pengen kamu jadi dokter misalnya, ya udah, di situ ada keberkahan insyaallah jemaah. Misalnya antum memang nggak pengen jadi ahli tafsir, kalau pengen jadi ahli tafsir mungkin beda lagi nanti urusannya.
Tapi antum nggak punya pandangan hidup deh, mau jadi apa ya, orang tua pengen antum jadi dokter, udah bismillah. Apalagi orang tua yang biayai gitu kan. Jadi jangan pernah sekali-kali menghalangi sesuatu untuk kita realisasikan yang itu adalah keinginan dari orang tua kita selama bukan maksiat. Maka dari hadis ini jemaah, di antara pelajarannya adalah al-ihtimam bil qaulil hasan. Pertama, hendaknya kita memperhatikan ucapan yang baik, wal fi'lil hasan, dan perbuatan yang baik, sikap yang baik, ma'al walidain, ketika kita bersama kedua orang tua. Ya, jangan sampai kita menyinggung perasaan keduanya. Harus benar-benar hati-hati di dalam memilih kata-kata dan ucapan. Lalu kemudian yang kedua, wujubu tahqiq raghabatil walidain al-masyru'ah wa anna dzalika wajibun 'alal aulad. Wajib untuk merealisasikan keinginan kedua orang tua yang syar'i. Yang syar'i itu artinya apa? Bukan maksiat pokoknya. Bukan maksiat. Pokoknya orang tua pengen sesuatu, jangan sampai kita sebagai anak menghalangi orang tua itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Khususnya dari diri kita sebagai anak. Wa anna dzalika wajibun 'alal aulad. Dan beliau mengatakan ini perkara yang wajib bagi anak. Wajib, bukan sunnah ya, bukan mustahab. Wajib bagi anak itu ketika dia tahu orang tuanya pengen sesuatu dan itu bukan maksiat, wajib dia untuk merealisasikannya. Dan yang terakhir, di antara pelajaran dari hadis ini, min ma'anil bir at-tawqir, di antara makna yang terkandung di dalam kata berbakti, bir itu kan sering kita terjemahkan dengan berbakti. Nah, di antara makna berbakti kepada orang tua adalah at-tawqir, menghormati keduanya, wa ta'zim, memuliakan keduanya, wa tawadu lil walidain, serta bersikap rendah diri atau rendah hati di hadapan keduanya. Jadi di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari orang tua kita, padahal kita bisa hebat jangan-jangan karena effort orang tua kita. Kita jadi dokter hebat, kita jadi pengusaha hebat, jadi pejabat hebat, jadi ahli ilmu yang kata orang hebat, itu jangan-jangan semuanya peran orang tua kita. Orang tua kita yang selama ini biayai pendidikan kita, orang tua kita yang selalu ngasih uang saku kita, orang tua kita yang doain kita. Jadi semuanya tuh bukan effort kita, jangan-jangan jemaah. Taufik dari Allah plus ridhonya orang tua, doanya orang tua, ya, wiridnya orang tua kita. Kemudian bantuan harta mereka buat menyokong pendidikan kita. Jadi ya gimana? Nggak pantas jemaah. Ya, ini bukan lagi kacang lupa kulit, tapi sama bungkus-bungkusnya juga lupa. Kalau anak itu sombong di hadapan orang tua, angkuh, merasa sudah punya pencapaian, merasa misalnya dia doktor gitu kan, orang tuanya bahkan lulus SD pun tidak, padahal dia bisa doktor gara-gara dibiayai sama orang tuanya. Di kampung harus berjibaku bertani misalnya, jual hasil perkebunan, dia makan sebagian, sisanya buat menyokong pendidikan dia. Tapi pas dia sudah mencapai strata tertinggi dalam dunia akademik, angkuh di hadapan orang tua, sombong. Nah, ini nggak pantas jemaah. Karena di antara makna berbakti kepada orang tua itu adalah bersikap tawadu, bersikap tauqir, menghormati, dan ta'zim, memuliakan mereka. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab yang ke-6, babu jazail walidain, bab membalas kebaikan orang tua. Mungkinkah itu? Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.